Selamat pagi, selamat datang di SMK Negeri 1 Bayan. Perkenalkan, saya Iputu Agus Gunama Artana, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, angkatan tahun 2023. Saya adalah guru Teknik Informasi dan Komunikasi di SMK Negeri 1 Bayan. Ini adalah video best practice saya. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. PPG dalam jabatan Angkatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang oleh Iputu Agus Gunama Artana Eskom. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 10 pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu metode dan model pembelajaran yang kurang tepat, yang kurang menstimulus peserta didik. Banyak peserta didik yang belum mencapai nilai KKM. Pembelajaran yang kurang menarik sehingga kurang memotivasi secara langsung kepada peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran. Belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Dapat memotivasi guru yang lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Dan dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki minat dan hasil belajar. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu meningkatkan kembali motivasi dan hasil belajar peserta didik, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, membangun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan mencari metode dan model pembelajaran yang bervariasi dan kreatif, terutama model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik, dan guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah guru yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu pemilihan metode dan model pembelajaran yang variatif, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT dengan media Canva untuk presentasi, video yang mendukung dalam pembelajaran, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, mendapat dukungan dari kepala sekolah, membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat proses pengambilan video, dan memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran ini yaitu dengan menerapkan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan TPACK, penggunaan model pembelajaran problem-based learning, dan metode pembelajaran demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran, slide presentasi, dan tidak lupa juga dengan menyusun bahan ajar, LKPD, dan menyiapkan media pembelajaran. Lalu, bagaimana prosesnya?
yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Yang terlibat pada video best practice ini yaitu pertama, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, kepala sekolah yang mendukung kegiatan ini, rekan sejawat yang membantu sebagai terlaksananya kegiatan ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan, guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu disiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, laptop, dan jaringan internet. Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan adalah hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Penggunaan model pembelajaran inovatif, problem-based learning, berpusat pada peserta didik, dan video interaktif dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Penerapan TPACK dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon peserta didik juga terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Rekan sejawat memberikan respon baik sehingga ada kerjasama dalam kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan pembelajaran praktek. Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini yaitu kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang inovatif, kompetensi guru dalam pemilihan media pembelajaran, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu, dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyaknya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media untuk proses pembelajaran, serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sekian laporan pemaparan best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih, selamat pagi.